Selamat siang semuanya rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Lita Paromita Siregar. Namun rekan-rekan sekalian bisa memanggil saya dengan nama Lita saja. Di sini saya bertindak sebagai senior associate dari BP Lawyers dan juga Smart Legal ID. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing bersama teman-teman sekalian terkait dengan hak dan kewajiban pemegang saham dan pengurus perseroan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa hal. Mungkin kita bisa lanjut dulu, Mbak Laras, dengan presentasinya. Oke, karena dibilang tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya menyelesaikan jenjang S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan S2 saya terkait dengan hukum investasi pada tahun 2017 di Newcastle University, Inggris Raya. Dan terakhir pada tahun 2021 ini saya menyelesaikan S2 saya dengan konsentrasi hukum kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Adapun training yang sudah saya dapatkan selama saya menjadi lawyers sejak tahun 2014 adalah pendidikan khusus profesi advokat. Di sini saya tercatat sebagai advokat di Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Kemudian saya juga mengikuti training pendidikan khusus konsultan hukum pasar modal tingkat pertama dan juga tingkat 2 masing-masing di tahun 2014 dan 2019. Dengan background pendidikan saya dan training demikian, maka area kerja saya selama dari BP Lawyers meliputi hukum investasi, hukum bisnis, hukum baik yang sifatnya konvensional, hukum bisnis Islam, hukum pasar modal, hukum properti, dan lain sebagainya. Jadi fokus saya pada utamanya adalah pada hukum korporasi. Kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan litigasi, pasti itu berkaitan dengan muaranya dari hukum korporasi, seperti itu. Next, Mbak Laras. Sesuai dengan tor kita pada hari ini, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai diskusi kita pada hari ini. Fokus kita pada hari ini adalah mengetahui tanggung jawab dan juga hak yang dimiliki oleh organ perseroan. Nah, organ perseroan ini bisa ada 3 macam, yaitu ada pemegang saham, komisaris, dan juga direksi. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada hak dan kewajiban dari organ perseroan terbatas, kita lihat dulu nih, sebelum pendirian PT, pada saat pendirian PT, biasanya nih, para pemegang saham membuat yang namanya perjanjian pemegang saham, gitu kan? Apa sih sebenarnya perjanjian pemegang saham ini, gitu kan? Apa bedanya sama anggaran dasar, gitu? Karena pada saat kita mendirikan perseroan terbatas, pasti kita kan diminta oleh notaris untuk kita datang ke notaris, kita membuat PT, maka dikasihlah sama notaris akta pendirian. Lalu di dalamnya ada juga anggaran dasar. Tapi apalagi nih yang disebut dengan perjanjian para pemegang saham? Bagaimana sih dia kedudukannya bila dibandingkan dengan anggaran dasar? Kalau seandainya nih ada hal yang bertabrakan antara perjanjian pemegang saham dengan anggaran dasar, mana yang lebih berlaku? Nah, ini kan jadi poin yang sangat krusial. Kenapa? Karena pada saat pendirian PT ini penting sekali untuk menunjukkan dan mengetahui bagaimana masa depan PT ke depan. Lalu pembahasan kita, setelah nanti kita membahas perjanjian pemegang saham, kita akan membahas mengenai organ-organ dalam perseroan terbatas. Nah, ini yang saya bilang ada yang namanya direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Saya yakin rekan-rekan yang hadir pada hari ini sebenarnya sudah sangat familiar terkait dengan organ perseroan terbatas ini. Jadi kita nanti akan lebih banyak sharing bagaimana sih sebenarnya kendala yang dihadapi teman-teman ketika mengevaluasi mana sih yang sebenarnya tugas direksi, mana yang tugasnya komisaris, gitu. Lalu kita juga akan membahas mengenai surat kuasa direksi. Mengapa hal ini penting? Karena perseroan terbatas ini kan organisasinya sangat besar. Seperti itu. Ketika organisasi ini sangat besar, maka direksi tidak bisa selalu hadir dalam setiap aktivitas bisnis perseroan. Kan nggak mungkin juga direksi harus datang jauh-jauh khusus untuk tanda tangan misalnya surat sewa menyewa ruangan yang misalnya hanya bentuk gudang gitu kan. Makanya kita harus lihat nih, bisa nggak sih direksi ini memberikan kuasa? Atau misalnya kalau direksinya misalnya anggota direksinya hanya 1 dan itu adalah WNA, bisa nggak sih dia mengurus hal terkait dengan sumber daya manusia? Gitu.
karena dia cuma satu-satunya, sedangkan yang kita tahu bahwa WNA dilarang untuk mengurus atau menjadi manajer atau direktur yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, ini makanya menjadi sangat penting, mengapa surat kuasa direksi diperlukan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengisian jabatan direksi. Nah, di sini nih, sering sekali kita bertemu dengan kasus, misalnya direksinya masa jabatannya habis karena lupa, misalnya anggaran dasarnya bilang direksi berlaku 3 tahun diangkat sejak tahun 2016. Wah, ternyata ini berarti tahun 2019 kan sudah habis. Lalu bagaimana nih cara mengisi jabatan direksi yang kosong ini? Atau misalnya ternyata direksinya hilang, gitu kan? Masa berlakunya masih ada tapi dia hilang. Nah, itu bagaimana cara pengisiannya? Hal-hal inilah yang saya harapkan bisa kita diskusikan pada hari ini. Dan sekali lagi saya percaya bahwa rekan-rekan sudah sangat familiar dengan topik ini, jadi kita nanti akan lebih banyak sharing terkait dengan topik ini. Nah, Mbak Laras, kita bisa lanjut, Mbak. Ini adalah dasar hukum yang akan kita jadikan acuan pada diskusi kita. Pada dasarnya banyak sekali dasar hukum yang dipergunakan, namun di sini saya memilih 3 peraturan yang sangat relevan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tentu ini sudah sangat familiar juga karena ini yang menjadikan dasar semua hal tata organisasi, tata laksana, dan pemerintahan daripada perseroan terbatas. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini yang suka dibilang sama Omnibus Law. Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang diubah atau disesuaikan, dicabut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Dan yang terakhir adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini basic, sangat basic untuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Lanjut, Mbak Laras. Nah, kita bahas dulu nih terkait dengan hakikat daripada perseroan terbatas. Mengapa ini perlu untuk kita diskusikan bersama? Karena ketika kita bicara perseroan terbatas, kita harus mengetahui ini nih badan hukum apa, ini tuh makhluk apa, bisa nggak dia bertindak sendiri, atau dia harus diwakilkan setiap waktu. Nah, ini kita lihat, saya meresume saja dari definisi PT yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada dasarnya PT ini ada satu, asosiasi modal. Kenapa disebut asosiasi modal? Karena pada saat pendirian, semua pemegang saham atau para pendiri harus memasukkan modalnya ke dalam perseroan. Seperti itu. Jadi modalnya ini bisa dalam bentuk apapun. Misalnya dalam bentuk uang, atau misalnya dalam bentuk keahlian, atau dalam bentuk barang. Yang penting nanti ini harus diterjemahkan, dikonsepsikan sebagai dalam bentuk modal. Berarti dalam bentuk modal itu apa? Harus ada rupiahnya ini berapa. Seperti itu. Dan ini untuk menunjukkan bahwa yang masuk ke situ adalah modal saya sebagai pendiri, bukan diri saya pribadi. Lalu yang kedua adalah definisi PT adalah didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, ini penting kenapa? Karena PT ini kan harus dijalankan oleh 2 orang atau lebih. Maka pada saat pendirian itu ada yang namanya perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, pertanyaannya nanti yang mengemuka adalah perjanjiannya ini dalam bentuk perjanjian para pemegang saham atau dikejawantahkan dalam bentuk anggaran dasar. Seperti itu kan, akta pendirian dan anggaran dasar. Nah, yang terakhir, definisi dari PT adalah menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau ada PT yang bilang bahwa mereka semata-mata tujuannya untuk amal, itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin yang namanya PT itu tujuannya untuk amal. Yang pasti ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kalau seandainya dia tidak mau mencari keuntungan, maka bentuknya jangan PT. Kenapa? Karena ada konsekuensi pajak yang harus dipenuhi nantinya ketika mereka mendeklar bahwa mereka tidak berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, cuman di sini ada saya bintangi di situ terkait dengan berdasarkan perjanjian bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ada perseroan terbatas yang boleh didirikan hanya 1 orang. Seperti itu. Ini sebenarnya hanya pengecualian yang bersifat sementara. Mengapa saya bilang demikian? Karena dalam jangka waktu sekian, dalam suatu jangka waktu tempo tertentu, PT yang isinya hanya 1 orang ini nanti wajib juga untuk dikonversi menjadi PT sebagaimana yang kita tahu selama ini, yaitu ada 2 orang atau lebih. Seperti itu kan. Nah, ini makanya
produknya dari PT ketika kita datang ke lawyer, ke notaris, apa sih produk yang kita dapatkan ketika kita baru mendirikan PT? Ini adalah namanya akta pendirian yang di dalamnya terdapat anggaran dasar. Apa itu anggaran dasar? Anggaran dasar adalah aturan main. Gimana caranya nih PT ini punya aturan main yang disepakati bersama, jadi seluruh stakeholder yang mengurus PT harus merujuk kepada anggaran dasar ini. Jadi nanti akan kita lihat konsekuensinya ke organ-organ PT seperti apa. Dan yang kedua adalah surat keputusan Kemenkumham atas pendirian. Nah, kenapa harus ada surat keputusan? Karena ketika kita mendirikan suatu PT, kita menciptakan orang baru. Tuh, jadi si PT ini adalah orang baru yang dia bukan berbentuk manusia, tapi dia sama kayak manusia, dia punya hak dan kewajiban. Seperti itu. Nah, ini dia konsekuensinya pendirian PT harus dituangkan dalam suatu akta otentik dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sekali lagi, pengecualian terhadap definisi ini adalah PT untuk UMKM yang didirikan oleh hanya satu orang, itu dituangkannya sampai saat ini tidak dalam bentuk akta otentik, tapi hanya dalam bentuk surat pernyataan saja ke Kementerian Hukum dan HAM. Tapi nanti kita lihat perkembangannya mungkin akan ada peraturan lanjutan. Nah, karakteristik PT itu apa? Pertama, karena dia adalah asosiasi modal, seperti tadi, maka dia memiliki harta kekayaan sendiri. Seperti tadi saya bilang, kita memasukkan harta kita untuk menjadi investasi kita di sana, bukan diri kita. Yang kedua adalah si PT ini bertanggung jawab di hadapan hukum. Jadi bisa aja nih Bapak Ibu, misalnya direksinya melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai, misalnya ya kerusakan lingkungan, gitu kan. Bisa aja nanti bukan direksinya yang dihukum, tapi si PT-nya inilah yang dihukum. Makanya ada yang dikenal namanya tindak pidana korporasi. Apa sih tindak pidana korporasi konsekuensinya? Ya dia bisa jadi harus membayar sejumlah uang atau izinnya dicabut dan lain-lain gitu. Jadi nanti akan kita lihat ada terpisah antara PT dan orang-orang yang menjadi direksi, komisaris atau pemegang saham. Nah, makanya dibilang di sini, tapi kan PT ini sebagai badan hukum dia tidak bisa bergerak sendiri ya. Bagaimana suatu konsep abstrak harus bergerak sendiri itu nggak mungkin. Makanya dia harus diwakili yang namanya dengan organ-organ PT. Berikutnya berupa individu hukum perseroan terbatas. Konsekuensinya akibat hukum yang diterima oleh PT tidak serta-merta ditanggung pemegang saham, direktur dan komisaris seperti yang tadi saya bilang. Atau misalnya seperti ini, kalau seandainya PT mengalami kerugian, maka pemegang saham tidak serta-merta bisa ditagih melebihi jumlah modal yang sudah disetorkannya. Misalnya pemegang saham sudah setor 1 miliar, PT-nya ini kena pailit atau likuidasi. Nah, utang PT ini sampai 50 miliar. Nah, nanti akan diakses apakah ini kesalahannya PT atau ini kesalahannya para organ. Kalau kesalahannya PT, maka para organ perseroan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ke harta pribadi mereka. Jadi ya udah 1 miliar yang mereka miliki itu aja yang lenyap. Harta kekayaan mereka tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu. Jadi ini hakikat perseroan terbatas. Ini adalah suatu badan hukum. Ini seperti orang yang memiliki hak dan kewajiban, tapi dia bentuknya abstrak, maka dia harus diwakili oleh organ-organ PT yang diatur dalam Undang-Undang PT. Nah, bagaimana organ-organ ini bersinergi, bekerja, menjalankan aktivitas PT, aturan mainnya seperti apa, itu diatur dalam anggaran dasar PT yang sudah mendapatkan persetujuan atau sudah diberitahukan segala pemberitahuannya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Lanjut, Mbak Laras. Nah, ini dia organ PT ada. Yang pertama adalah rapat umum pemegang saham, yang kedua adalah dewan komisaris, dan yang ketiga adalah direksi. Apa sih yang disebut dengan rapat umum pemegang saham? Rapat umum pemegang saham ini adalah kumpulan dari para pemegang saham. Jadi yang namanya organ PT itu bukan satu pemegang saham saja, tapi kumpulan dari seluruh pemegang saham. Misalnya ada 3, 4, misalnya ada 3 pemegang saham, mereka bergabung menjadi satu dalam suatu forum yang disebut dengan rapat umum pemegang saham. Nah, rapat umum pemegang saham ini bukanlah organisasi tertinggi dalam PT. Jadi kalau ada yang bilang bahwa rapat umum pemegang saham ini adalah organisasi yang tertinggi, itu tidak tepat. Kenapa? Kalau dulu, sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diundangkan, yaitu Undang-Undang PT tahun 1995, memang disebutkan bahwa RUPS adalah organ yang tertinggi. Tapi kalau sekarang enggak.
Mengapa bisa demikian? Karena itu tadi, ada aturan main yang diatur dalam anggaran dasar yang memberikan batasan-batasan untuk setiap organ saling berinteraksi, atau batasan atau kewenangan apa yang harus diberikan kepada A, si B, dan ke C. Jadi RUPS ini bukan organ yang tertinggi. Nah, ini bisa dilihat misalnya seperti ini. RUPS ini sebenarnya kan pemilik modal dalam perseroan. Harusnya nih idealnya orang yang punya modal kan suka-suka dia kan untuk melaksanakan semuanya. Tapi di sini tidak. Dia bilang bahwa yang berhak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di perseroan bukanlah pemegang saham, tapi direksi. Gitu. Nah, kalau seandainya RUPS melewati batas kewenangan yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar atau undang-undang PT, maka dia akan dianggap sudah gagal menjalankan tugasnya, gitu. Dan dia dapat dimintakan pertanggungjawaban melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai contoh seperti ini, direksi bilang kepada RUPS bahwa saya mau beli tanah di Lembang dengan harga 350 juta. Tapi rapat umum pemegang saham memutuskan jangan beli di Lembang, beli saja misalnya di Pengalengan. Di Pengalengan harga tanahnya 500 juta gitu kan. Si direksi bertanya, kenapa harus di sana? Ya karena ini adalah milik dari salah satu pemegang saham. Seperti itu. Jadi ada konflik kepentingan di situ. Kemudian direksi sudah bilang, jangan, ini tidak boleh, Anda tidak berhak untuk memutuskan kegiatan sehari-hari perseroan. Salah satunya misalnya pembelian tanah ini. Tapi pemegang saham bilang tetap harus seperti itu. Nah, ketika misalnya nanti PT mengalami kerugian karena pembelian tanah yang ada di Pengalengan yang merupakan milik dari para pemegang, salah satu pemegang saham, maka para pemegang saham ini dianggap memiliki konflik kepentingan di PT. Dengan demikian, kalau ada kerugian dapat dimintakan pertanggungjawaban melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Nah, ini salah satu contoh bahwa pemilik modal itu tidak serta-merta menjadi regulator yang tertinggi dalam perseroan terbatas. Jadi dia memiliki kewenangan yang sifatnya terbatas, seperti itu. Nah, tapi para pemegang saham ini sebenarnya ini ada koreksi ya, yang wajib melaksanakan RUPS tahunan ini adalah si direksi. Namun nanti ini sebenarnya hak dari RUPS untuk diselenggarakannya RUPS tahunan, seperti itu. Yang kedua, organnya adalah Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini harus kalau tadi rapat pemegang saham, RUPS-nya itu bisa pemegang sahamnya bisa badan hukum, jadi tidak harus orang perorangan. Tapi untuk Dewan Komisaris ini harus orang perorangan karena dia memiliki tugas untuk mengawasi jalannya perseroan, seperti itu. Nah, Dewan Komisaris ini yang harus Bapak rekan-rekan sekalian ingat adalah Dewan Komisaris ini bertindaknya kolektif kolegial. Apa yang dimaksud dengan kolektif kolegial? Kalau mau bertindak harus dengan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, atau apabila diatur dalam anggaran dasar bahwa salah satu anggota Dewan Komisaris berhak mewakili Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris bisa bertindak. Sebagai contoh seperti ini, misalnya Dewan Komisaris diberikan kewenangan oleh anggaran dasar untuk memberikan persetujuan apabila akan diadakannya jual beli saham dalam perseroan, seperti itu. Anggota Dewan Komisaris ini ada 5, kan? Nah, 4 anggota Dewan Komisaris ini belum memberikan tanggapan apapun karena mereka belum diinformasikan terkait dengan rencana jual beli saham dalam perseroan. Nah, 1 anggota Dewan Komisaris bilang, oke, saya sudah setuju, direksi silakan Anda jalankan jual beli saham dalam perseroan. Seperti itu kan. Sedangkan dalam anggaran dasarnya diatur bahwa Dewan Komisaris ini bertindak sebagai dewan yang sifatnya kolektif kolegial. Dengan demikian, si 1 orang anggota Dewan Komisaris yang memberikan persetujuan kepada direksi untuk diadakannya jual beli saham ini dianggap telah lalai menjalankan tugasnya karena dia melebihi kewenangan yang diberikan. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh bahwa Dewan Komisaris ini dia batas ya kewenangannya. Dan yang ketiga adalah direksi.
sorry. Yang ketiga adalah direksi. Nah, direksinya adalah sama seperti komisaris, dia pada dasarnya bertindak kolektif kolegial sebagai suatu dewan. Tujuannya, fungsinya dia adalah untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dari perseroan. Tapi gini Bapak Ibu, ketika kita bicara direksi maupun dewan komisaris ini, walaupun mereka bertindak kolektif dan kolegial, Bapak Ibu harus cek lagi di anggaran dasar PT-nya, siapa sebenarnya yang berhak untuk mewakili dewan komisaris dan juga direksi. Bisa saja dibilang seperti ini, bahwa direksi berhak untuk mewakili perseroan, artinya semua direksi. Ada juga yang mengatur bahwa direksi hanya presiden direktur bertanggung jawab untuk mewakili direksi dalam mewakili perseroan. Ini artinya kalau misalnya ada 3 direktur dalam perseroan, tapi hanya presiden direktur saja yang diberikan kewenangan, maka 2 anggota direksi yang lainnya tidak bisa serta-merta menjalankan atau mewakili perseroan, Bu Ibu. Jadi harus diingat bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi bertindaknya dan bertanggung jawab secara kolektif kolegial. Untuk mengetahui siapa yang berhak untuk mewakili direksi dan Dewan Komisaris, itu harus dicek lagi dalam anggaran dasar. Seperti itu. Lanjut, Mbak Laras. Nah, ini terkait dengan perjanjian pemegang saham dengan anggaran dasar perseroan. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa pada saat di awal pendirian PT ada yang namanya anggaran dasar. Anggaran dasar yang merupakan bagian daripada akta pendirian. Tapi kita kenal juga perjanjian pemegang saham. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian pemegang saham ini? Perjanjian pemegang saham ini sebenarnya adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para pebisnis sebelum mendirikan PT. Jadi perjanjian para pemegang saham ini tidak tertuang di dalam Undang-Undang PT, tapi didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata. Seperti itu. Nah, karakteristiknya apa sih dari perjanjian para pemegang saham ini? Karakteristiknya adalah dibuat sebelum PT berdiri dan mendapatkan status badan hukum. Seperti itu. Jadi sebelum kita, biasanya kalau klien-klien saya adalah sebelum mereka datang ke notaris, mereka buat dulu di antara mereka. Yang kedua, berisi ketentuan yang tidak ingin atau tidak bisa dicantumkan dalam anggaran dasar. Apa? Karena anggaran dasar ini nanti akan, anggaran dasar ini kan, setiap anggaran dasar pasti akan dipublikasikan di berita negara. Artinya semua orang bisa mengakses anggaran dasar dari perusahaan kita. Makanya kalau ada rencana-rencana bisnis di masa mendatang, misalnya IPO atau konversi hutang menjadi saham, nah itu biasanya tidak dituangkan dalam anggaran dasar. Kenapa? Karena takut ketahuan kan. Nggak mungkin kita membocorkan rencana bisnis kita di dalam anggaran dasar yang akan dituangkan dalam berita negara. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah setiap adendum atau perubahannya tidak perlu dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti itu. Karena memang dia bukan produk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian statusnya adalah berlaku hanya untuk para pemegang saham dan tidak diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berbeda dengan anggaran dasar, Bapak Ibu, anggaran dasar ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Karakteristiknya umum bahwa dia adalah dokumen yang berisi aturan main para organ perseroan dibuat oleh notaris berbahasa Indonesia, berisi ketentuan mengenai pendirian dan aturan main, dan setiap perubahannya wajib mendapatkan persetujuan dan atau hanya didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Statusnya ini diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya ada nih pertentangan antara perjanjian pemegang saham dan anggaran dasar, jadinya seperti apa gitu kan? Misalnya anggaran dasar mengatur bahwa pihak yang berhak untuk mewakili perseroan adalah presiden direktur. Kemudian perjanjian pemegang saham bilang bahwa pihak yang berwenang mewakili perseroan adalah seluruh direktur. Seperti itu. Secara legalitas, secara pengakuan dari lembaga, maka sebenarnya yang memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi adalah si anggaran dasar. Karena dia telah dilaporkan atau telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, seperti itu. Tapi tentu saja ini sifatnya tidak mutlak, ini akan dilihat lagi nanti dari kasusnya seperti apa, harus dilakukan evaluasi lebih lanjut, Bapak Ibu. Lanjut.
Next, Mbak Laras. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa direksi memiliki kewenangan, direksi secara kolektif dan kolegial berwenang untuk mewakili perseroan. Nah, surat kuasa direksi ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Ada dua jenis surat kuasa direksi, Bapak Ibu. Surat kuasa kepada anggota direksi yang lain atau surat kuasa kepada pihak lain. Bedanya apa sih? Tadi yang seperti saya jelaskan bahwa untuk surat kuasa kepada anggota direksi lain merupakan surat kuasa yang diberikan oleh satu direktur tertentu kepada direktur lainnya. Karena ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar. Misalnya Bapak Ibu, anggaran dasar mengatur bahwa ada 3 direktur. Yang pertama direktur keuangan, yang kedua adalah direktur sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah direktur operasional. Pada suatu saat direktur operasional berhalangan gitu kan. Nah, ini jadi tidak bisa nih menjalankan tugasnya. Nah, anggota direksi yang lainnya ini kan sebenarnya kewenangannya sudah dibatasi untuk menjalankan hal-hal yang diatur dalam sesuai tugas dan fungsinya. Maka si direktur operasional ini bisa saja memberikan surat kuasa kepada direktur yang lain untuk menandatangani dokumen operasional perusahaan. Seperti itu, Bapak Ibu. Karakteristiknya ini biasanya diatur dalam anggaran dasar, sifatnya spesifik. Hal yang harus dilakukan Bapak Ibu kalau mau memberikan surat kuasa direksi, maka harus cek ketentuan dalam anggaran dasarnya. Jadi kalau misalnya nggak yakin nih, ini sebenarnya bisa nggak sih dilakukan oleh saya sebagai bisa nggak sih saya direktur finance untuk menandatangani kontrak-kontrak operasional perseroan, maka Bapak Ibu cek lagi dalam anggaran dasar, diatur nggak pembatasannya. Kalau nggak diatur pembatasannya, maka kemungkinan bisa. Yang kedua adalah surat kuasa kepada pihak lain. Nah, ini bisa surat kuasa kepada pihak ketiga atau kepada karyawan perseroan. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu akan melakukan tender. Nah, pihak dari pemerintahnya bilang, kok yang tanda tangan bukan direktur kamu, kenapa kamu sebagai direktur operasional, kenapa kamu sebagai manajer operasional. Nah, Bapak Ibu bisa tunjukkan bahwa saya sudah mendapatkan surat kuasa dari direktur operasional. Nah, karakteristiknya surat kuasa kepada pihak lain ini diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi dimungkinkan ya Bapak Ibu untuk memberikan surat kuasa kepada pihak lain. Bahkan tidak terhadap perseroan, terhadap lawyer misalnya. Karena perseroan tidak ada orang legal, maka meng-hire lawyer, maka diberikanlah surat kuasa. Nah, ini masuk ke dalam kategori pasal 103 Undang-Undang PT. Sekali lagi, hal yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan terkait dengan tata cara pemberian surat kuasa direksi. Seperti itu. Lanjut, Mbak Laras. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang pengisian terkait dengan surat kuasa direksi, ini adalah terkait dengan pengisian jabatan direksi, Bapak Ibu. Pengisian ini bisa dalam arti mengisi yang kosong sama sekali atau menggantikan orang yang sedang berhalangan, direksi yang sedang berhalangan. Nah, ini salah satunya ada 3, saya bagi adalah 1, masa jabatan salah satu anggota direksi habis, yang kedua direksi konflik kepentingan, yang ketiga tidak ada direksi sama sekali. Ini biasanya karena habis masa jabatan seluruh anggota direksi atau hanya ada satu anggota direksi dan dia meninggal dunia, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, masa jabatan salah satu anggota direksi habis. Tentunya ini yang dilakukan adalah RUPS sebenarnya idealnya RUPS harus selalu mengangkat direksi tersebut supaya tidak ada kekosongan hukum dalam perseroan. Namun apabila misalnya tidak ada, belum dilakukan RUPS, maka perseroan bisa dijalankan oleh anggota direksi yang lain. Jadi kalau ada 3 anggota direksi, 1 orang sudah habis masa jabatannya, maka yang 2 yang lain bisa bertindak mewakili perseroan selama memang diatur bahwa seluruh anggota direksi berhak mewakili perseroan. Seperti itu. Dan yang kedua adalah direksi konflik kepentingan. Itu yang tadi saya contohkan, misalnya pembelian tanah yang ada di Pengalengan, gitu kan, direksi konflik kepentingan, misalnya itu tanahnya direksi yang akan dibeli. Nah, dalam hal ini direksi kan tidak mungkin dia jual beli dengan dirinya sendiri kan. Misalnya JB-nya tanahnya itu milik Bapak Sutrisno, Pak Sutrisno juga pemilik lahan. Mungkin nanti dituliskan bahwa jual beli pembeli adalah Pak Sutrisno, kemudian penjual adalah Pak Sutrisno juga, orang yang sama gitu. Karena ada konflik kepentingan di sini, maka yang harus menggantikannya sementara dalam jual beli saham tersebut apabila tidak ada anggota direksi yang lain, maka Dewan Komisaris lah yang melakukan jual beli tersebut. Sekali lagi ini sifatnya sangat
spesifik Bapak Ibu. Tidak setiap waktu Dewan Komisaris berwenang untuk wakili perseroan. Dan yang terakhir adalah tidak ada direksi sama sekali. Maka yang harus dilakukan adalah RUPS wajib menunjuk direksi dan atau komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan untuk sementara saja dan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Jadi tidak bisa serta-merta bilang kalau direksi tidak ada sama sekali, saya sebagai komisaris langsung tanda tangan. Nggak seperti itu. Harus dicek dalam anggaran dasar, gimana sih komisaris ini harus melakukan perwakilan terhadap perseroan. Misalnya anggaran dasar mengatur bahwa kalau misalnya anggota direksi semuanya habis, tidak ada lagi, maka komisaris melakukan pengurusan perseroan dengan menunjuk direktur interim gitu. Jadi ketika komisaris melakukan pengurusan perseroan, itu tidak serta-merta komisaris yang tanda tangan, komisaris yang melakukan aktivitas. Bisa aja diatur dalam anggaran dasar, komisaris kamu tunjuk deh orang sementara yang melakukan pengurusan perseroan, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengapa sangat penting ada anggaran dasar? Karena aturan mainnya semua berisi di situ. Kalau Bapak Ibu ingin memastikan apakah Bapak Ibu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan tidak mau diberikan pertanggungjawaban melebihi apa yang sudah ditangkan atau yang sudah diberikan, dana yang sudah diberikan, maka harus diperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar Perseroan. Lanjut Mbak Laras. Nah, ini contoh anggaran dasar ya Bapak Ibu yang mengatur hanya salah satu anggota direksi yang berhak mewakili perseroan nih. Kita lihat di ayat 3. Presiden Direktur mewakili direksi, dan karenanya mewakili perseroan dalam segala hal, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta berhak melaksanakan untuk dan atas nama serta mengikat perseroan. Nah, kemudian disebutkan, dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ini maksudnya orang lain di luar perseroan, direksi diwakili oleh satu atau lebih anggota direksi lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur. Nah, ini kan berarti gini, kalau ada 3 anggota direksi, maka orang yang berhak untuk menandatangani seluruh transaksi bisnis perseroan, yang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, hanya Presiden Direktur. 2 anggota direksi yang lain, ini tidak boleh. Kecuali memang bisa dibilang bahwa ini Presiden Direktur berhalangan. Gitu. Pun kalaupun berhalangan, harus anggota direksi yang lain harus menunjukkan bahwa saya sudah mendapatkan loh surat penunjukan dari Presiden Direktur. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa anggaran dasar yang mengatur bahwa seluruh anggota direksi mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kalau itu seluruhnya, 3-3-nya terserah deh mau ngapain, mau bergerak kemanapun, yang penting mewakili perseroan. Lanjut, Mbak Laras. Lanjut. Oke. Nah, ada juga nih contoh anggaran dasar yang mengatur tata cara pengurusan perseroan saat direksi yang mewakili perseroan lowong. Di ayat 9 diatur. Apabila semua anggota direksi diberhentikan ya Pak, artinya tidak ada satupun anggota direksi yang berwenang mewakili perseroan, maka Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan. Ini sesuai dengan pasal 118 Undang-Undang PT, bahwa kalau tidak ada direksi, maka Dewan Komisaris lah yang menguruskan untuk sementara waktu. Jadi tidak selamanya, nanti harus ada tindakan pengangkatan direksi baru. Dalam hal tersebut, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang sementara kepada salah satu atau lebih komisaris untuk mengurus perseroan. Dalam keadaan demikian, Dewan Komisaris harus memanggil rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu 30 hari. Jadi tidak serta-merta nih si Dewan Komisaris langsung melakukan pengurusan perseroan, tapi dia harus ada penunjukan. Nah, gimana supaya penunjukan ini kan sebenarnya tidak harus tertulis ya, tapi dalam praktik untuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam perseroan sangat disarankan untuk selalu melampirkan bukti yang sifatnya tertulis terkait dengan penunjukan ini. Seperti itu kira-kira yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik kita pada hari ini. Mungkin nanti kita langsung saja diskusi, kalau Bapak Ibu punya kasus berkaitan dengan pemegang saham dan direksi, bisa langsung saja kita diskusikan.